Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi masak mungkin, yang lagi olahraga, yang lagi nonton, atau yang lagi kuliah hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sahabat hebat semuanya, pagi hari ini kita akan bincang-bincang, sharing seperti itu dengan tokoh yang berpengaruh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena beliau ini banyak sekali perannya sebagai aktivis, kemudian sebagai pemerhati pendidikan, beliau juga sebagai ustadz, waduh ada banyak sekali, dan beliau sekarang diamanahkan menjadi orang nomor 1 di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Siapa lagi? Kita sambut, ini dia Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak Fadilah Sabri, STMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Karena nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa ya, Pak. Pastinya. Oh, Bapak ini selalu kelihatan bugar sekali. Yang pastinya rajin olahraga. Ya, kadang-kadang dan juga tadi habis olahraga. Selain itu pasti ada resep lain dong, iya Pak. Dong. Selain pada olahraga. Ini. Minum ini. Waduh. Ini dijamu. Ini adalah produk yang UMKM kita, dan ini sangat layak untuk dikonsumsi. Silakan Pak Mbak Ayan mau coba ini ya. Boleh untuk saya? Oh Pak? boleh kita minum aja ya. Ini hadiah dari seseorang. Dari seseorang yang spesial pastinya. Iya spesial ya. Nah, dijamu ya, dijaga dirimu cara sehat minum jamu. Dengan janji Allah mulai usaha. Wes keren. Masya Allah. Ini sejuk ya mereknya, ini ada varian sejuk serai jeruk. Mungkin yang punya Mbak Ayan apa? Saya punyanya kuas Pak, kunyit asem. Kunyit asem, cocok untuk perempuan ya. Semakin mudah-mudahan bermanfaat begitu. Kita coba bagaimana rasa de jamu. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Ini sudah tersedia di mana Pak ya? Ini di Pangkal Pinang ada, di Sungai Liat ada juga. Kalau mau pesan bisa lewat WA ataupun telepon, bisa langsung diantar. Jadi kalau mau resep sehat bugar seperti Pak Rektor, mungkin kita salah satunya bisa konsumsi ini nih. Ya, daripada yang lain-lain ya. Kali ini kan jelas produk dari daerah kita juga, ini dari petani-petani kita juga untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Waduh, bagus sekali filosofi. Karena saya Rektor di sini, maka Unmu salah satunya adalah untuk mengangkat itu ya, potensi daerah kita kedisinian lah. Gitu kedisinian. Okay. Nah itu kita akan kupas juga. Yep, boleh. Nilai-nilai dasar kampus Unmuh Babel itu sendiri. Baik Pak, daripada tadi kita maksudnya berbincang-bincang tentang kesehatan tubuh, pastinya kita juga ingin tahu nih, mengupas bagaimana sih sebenarnya kampus Unmuh Babel itu sendiri. Kami rasa hari ini kita berbicara dengan orang yang tepat terkait bagaimana kampus Unmuh Babel ini berdiri. Karena beliau ini bukan hanya istilahnya, kampus ini sudah berjalan kemudian beliau tidak tahu dari mana arahnya kemudian langsung dilantik. Tidak demikian. Tetapi beliau adalah sosok salah satu orang yang berperan besar berdirinya kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, bisa diceritakan begitu Pak, bagaimana kampus Unmuh Babel ini sendiri yang awalnya dulu STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, betul. Yang orang kenal juga dengan Stikip di tengah-tengah masyarakat. Sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang masih. Ternyata sekarang sudah berubah menjadi berubah. Nah, bisa diceritakan sedikit. Baik, saya singkatin aja ya. Sebab kalau panjang nanti bisa 2 hari kita. Nanti nggak bisa kemana-mana kita. Tapi kalau memang betah nggak masalah. Saya kan orangnya mengasihkan ya. Iya, asik sekali Pak. Jadi begini, ya Unmuh Babel atau Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu merupakan perubahan bentuk dari STKIP seperti yang Mbak Ayan sudah ceritakan tadi ya. Itu kalau STKIP itu kan berdirinya kan tahun 2011. Kemudian berjalannya waktu 2020 itu menjadi Universitas Muhammadiyah. Nah, itu tepatnya bulan September ya. Berarti ini akan 1 tahun seperti itu, alhamdulillah. Nah, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini merupakan amanah dari Perserikatan Muhammadiyah Bangka Belitung, karena saya juga selaku sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah menjadi bertanggung jawab untuk mewujudkan amanah musyawarah wilayah itu. Dan alhamdulillah itu sudah
berdiri, dan sekarang saya bersyukur kita bisa melihat bagaimana sini banyak juga dosen-dosen yang keren-keren seperti Mbak Ayen ya. Mbak Ayen prodi apa ya? Kebetulan saya program studi pendidikan matematika. Wis mantap. Ini kalau guru dosen matematikanya cantik kayak gini ya, ini pasti mahasiswanya betah ya. Betah untuk kabur menurut. Sebab begini, kalau belajar matematika itu kan kadang-kadang orang itu kan takut, ya. Tapi kalau melihat sosok gurunya, sosok dosennya seperti Bu Ayan atau Mbak Ayan ini, saya pikir betahlah di kelas ya. Maka itu kalau kuliah di sini kayaknya pas ya, seperti ya. itu. Mudah-mudahan. Ada berapa orang yang kayak Mbak Ayan, semuanya seperti Mbak Ayan ya, cantik-cantik kan seperti itu, dan tidak garang-garang ya dosen-dosennya. Kan kalau dosen matematika tuh katanya kan garang-garang dulu kan. Saya juga punya guru matematika dulu garang-garang seperti itu kan, sehingga takut belajar matematika seperti itu. Mindsetnya demikian. Nah jadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu alhamdulillah kalau secara usia itu memang baru satu, tapi kalau kita hitung itu sudah pas 10 tahun. 10 tahun. 2011 2021. Alhamdulillah kita memiliki 2 fakultas ya seperti itu, dan juga ada 7 program studi. Ya monggo silakan nantinya kalau umpamanya teman-teman ya anak-anak muda kaum milenial yang ingin bergabung di sini. Dan Unmuh Babel itu berdiri untuk menjawab tantangan zaman ya, tantangan zaman terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan terus terang saja Mbak Ayan, saya sebenarnya tidak hanya ikut andil di dalam pendirian STKIP dan Unmuh, termasuk Universitas Negeri di Bangka Belitung juga. Saya itu sudah cukup panjang perjalanan untuk masalah dunia pendidikan ini, dan ini salah satu sumbangsi kita ya sebagai putra daerah. Kita memberikan sumbangsi untuk membangun daerah ini. Kalau kita tidak bisa membangun yang lainnya lewat pendidikan, karena bagi saya filosofi mengapa kita pentingnya pendidikan itu karena itulah awal kita itu, karena manusia itu kalau dia sehat saja tapi kalau tidak cerdas kan ya gimana kan seperti itu. Maka antara kesehatan dan juga ilmu itu penting. Bahkan ya agama kita berpesan juga kan ikro dulu, baca kan seperti itu untuk membangun peradaban. Begitu. Wow, luar biasa. Artinya ini benar-benar inspiring sekali Bapak. Karena begini, kalau kita petik juga, Bapak ini kan mengabdi istilahnya mulai dari pendirian A, B, banyak sekali begitu. Artinya implementasi sebaik-baiknya manusia. Ya khairun nas anfa'un nas kan seperti itu ya, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah nih kaum milenial itu bisa dicontoh Bapak Fadilah Sobri bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Baik, tadi kita sudah mengetahui Bapak terkait dengan bagaimana sih berdirinya Unmuh Babel itu sendiri. Nah sekarang kalau tidak salah itu ada spot foto nih. Spot cantik di kampus kita, di kampus Unmuh Babel itu ada 5 nilai-nilai dasar kampus begitu. Betul. Itu bisa dijelaskan karena tadi juga Bapak menjelaskan ketika minum dejamu ada kedisinian. Iya, betul. Nah, kalau tidak salah ada itu kedisinian, bisa dijelaskan Bapak? Iya. Begitu. Jadi begini, ketika kita ingin mendirikan universitas itu saya ditanya oleh Majelis Dikti, juga pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian juga dari kementerian. Apa yang menjadi ciri khas dari Universitas Muhammadiyah ini? Apa bedanya dengan kampus-kampus lain, dengan kampus Muhammadiyah lain? Nah, saya nyatakan bahwa kita di sini ini memiliki 5 nilai dasar yang menjadi kekuatan kita. Nah, 5 nilai-nilai dasar itu kemudian kita jadikan sebagai ikon kita untuk menyemangati kita. Ini penting. Ya nilai-nilai dasar karena kehidupan itu kalau tidak memiliki nilai-nilai kan hambar, apa artinya hidup. Kemudian itu menjadi pondasi gerak daripada Sivitas Akademika Muhammadiyah Bangka Belitung ya. Nah, lima nilai dasar itu yang pertama adalah keislaman. Kemudian yang kedua adalah keindonesiaan, yang ketiga itu adalah kekinian, dan yang keempat itu kedisinian, dan yang kelima itu kemasa depanan. Ya, jadi 5 nilai dasar itu menjadi pondasi bagi gerak kita melangkah, ya itu kekuatan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu dan banyak orang bertanya apa maknanya semuanya itu, ya terutama pengertian kedisinian itu. Kayak kalau keislaman jelasnya karena Muhammadiyah itu merupakan gerakan dakwah, gerakan Islam, maka
semuanya tuh harus mendasarkan kepada nilai-nilai Islam. Islam yang mana? Islam yang berkemajuan. Nah itu konsepnya. Islam yang berkemajuan itu yang bagaimana nanti saja kapan-kapan kita kisahkan ya. Nah jadi Islam yang akan dibawa oleh Muhammadiyah Bismillah itu Islam yang berkemajuan, yang mencerahkan. Itu menjadi juga tagline jadi UNMU sendiri kan ya berkemajuan dan mencerahkan. Kemudian keindonesiaan. Kita harus sadar bahwa keberadaan UNMU Babel ini adalah di Bangka Belitung yang merupakan bagian dari NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita memiliki konsep tentang pandangan Muhammadiyah terhadap negara Pancasila. Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, konsep ini juga harus kita berikan penjelasan khusus, tidak cukup hanya waktu 5 menit 10 menit ya, nanti kapan-kapan saja. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, kekinian. Saya pikir semua orang sudah paham makna kekinian ya. Kekinian itu tidak harus modernisasi, itu bukan ya, tapi konsep bagaimana kita mesti harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk pengembangan sains dan teknologi, ya pemanfaatan seperti kondisi seperti ini kan kekinian ini. Kekinian. Ya dulu kan belum ada kan, termasuk minum jamu ini kekinian. Ya walaupun dulu jamu ini ke Indonesia Anda. Iya. Ya jamu ini kan merek Indonesia, tapi ini menjadi kekinian. Sekarang ini anak-anak muda juga jangan alergi minum jamu, karena jamu itu ada menyehatkan sesungguhnya. Nah kemudian yang keempat itu kedisinian. Nah, konsep kedisinian inilah saya sering ditanya orang itu, dan tidak hanya dosen-dosen ataupun mahasiswa, tapi dari pusat juga teman-teman dari luar juga bertanya, apa Pak makna kedisinian itu? Jadi makna kedisinian itu sesungguhnya adalah bagaimana ketika kita bicara kekinian itu, kita juga harus mikirkan posisi kita di mana. Di sini, nah di sini itu artinya di mana kita berada. Ada filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, UNMU Babel ini berada di mana sih? Nah, di situ kita harus paham lokasi kita, di mana tempat kita berada, dan nilai-nilai apa yang ada di situ. Nah, singkatnya itu bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini harus bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat yang lebih kecil itu di mana kita berada. Nah, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung itu harus ditransformasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat lewat kampus. Jadi ada nilai-nilai mata kuliah yang itu mengadopsi. Sekarang kan kampus Merdeka belajar. Nah kita sudah punya sebenarnya konsep itu. Jadi kita tidaklah kaku. Nah bagaimana kita bisa menjadikan ruang manapun menjadi tempat kuliah. Maka saya mengajak kawan-kawan pada dosen itu jangan hanya kaku di dalam kelas. Silakan. Nah jika perlu masyarakat kita sendiri paham kondisi, nah maka salah satu ada mata kuliah khususnya di program studi teknik sipil yang ada di situ, yaitu mata kuliah yang disebut dengan manajemen sumber daya Kulong. Kulong itu hanya ada di Bangka Belitung. Nah berarti kedisinian bisa memahami. Nah itulah banyak lagi nilai-nilai kedisinian bisa kita angkat. Pendek ceritanya kearifan lokal, dan yang terakhir ke masa depanan. Karena bagaimanapun kita mendirikan ini untuk cita-cita kita yang masa depan. Wow, berarti luar biasa ya Pak nilai-nilai dasar daripada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung kalau diimplementasikan begitu indahnya konsep ini. Betul. Menarik ini Pak, karena kampus UNMU Babel itu sendiri itu kan baru berdiri di tanggal 2 September 2020 yang mana kemungkinan banyak masyarakat yang belum mengenal pastinya. Betul. Nah, kampus UNMU Babel itu sendiri kalau tadi memiliki istilahnya nilai dasar sebagai batasan begitu. Nah, kalau keunggulannya sendiri kampus UNMU Babel itu apa ya Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara keunggulan secara nilai itu, ya. Dan sekarang ini pertama ini adalah kampus yang untuk di wilayah Bangka Belitung, dia merupakan universitas yang kedua. Jadi ada satu universitas itu negeri, nah kita itu. Jadi kalau kita ingin kuliah di universitas di Bangka Belitung hanya ada dua, negeri satu sama ini. Yang lainnya kan ada sekolah tinggi, ada institut seperti itu. Nah itu merupakan suatu kekuatan kita kalau kita lihat. Kemudian begini, dosen-dosen kita itu relatif muda semua. Relatif muda dan masih energik, dan pendidikannya itu alhamdulillah semuanya ya sudah pasti 100%, dan kemudian juga banyak yang sudah bergelar doktor. Nah ini salah satu kekuatan bagi kita. Kemudian
yang berikutnya adalah satu-satunya perguruan tinggi di Bangka Belitung yang memberikan membuka untuk keguruan. Satu-satunya. Sehingga untuk yang ingin menjadi profesi guru hanya ada di Unmuh Babel ini. Nah, kemudian juga kita memiliki program studi yang unik, ya. Yang unik. Yang satu-satunya juga yaitu ada untuk di Fakultas Teknik dan Sains itu ada program studi konservasi sumber daya alam. Itu satu-satunya di Indonesia. Nah, ini yang memang banyak belum paham. Benar kata Mbak Ayan tadi bahwa sesungguhnya banyak masyarakat kita yang belum tahu. Mereka hanya taunya STKIP, seakan-akan hanya masalah jadi guru, padahal enggak seperti itu. Nah, kemudian juga di samping prodinya unik, kemudian juga dosennya itu energik. Yang jelas apa? Tadi itu kita di sini mendidik tidak hanya untuk mencerdaskan kognitif, ya, tapi kita juga mencerdaskan hati, ya, mencerdaskan memberikan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Mata kuliah kita juga tidak serta-merta sekali lagi hanya melahirkan sarjana-sarjana biasa-biasa saja, maka kita punya konsep bagaimana bisa mampu melahirkan sarjana yang berilmu amalia, beramal ilmiah. Itu konsep besar, Dan alhamdulillah ciri khas daripada mahasiswa kita itu minimal bagi yang muslim mereka harus bisa baca Al-Quran. Nah, ini penting bagi masyarakat kita. Nilai-nilai seperti ini, spiritual ini sekarang menjadi langkah. Sekarang banyak sekali generasi muda kita yang sudah tidak lagi mengenal sejarah bangsanya, tidak lagi mengenal nilai-nilai budaya segala macamnya itu. Mereka hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka dungu dan terkutip ya, dari segi-segi sosial, kepedulian sosial dan sebagainya. Nah, disitulah nilai. Saya lebih menanamkan adalah keunggulan nilai-nilai di samping fisik. Ya, alhamdulillah kalau dari segi kampus ya saya nggak usah membangga-banggakan lah ya, tapi silakan dilihat ya, kita gedung rektor. Ini kita udah mau bangun juga ini satu lagi, ada gedung khusus untuk FKIP dan pasca sarjana. Doakan saja nanti kita akan segera mendirikan pasca sarjana juga PPG, yaitu pendidikan profesi guru. Mudah-mudahan nanti yang ingin menjadi profesi guru silakan bergabung ke Unmuh Bangka Belitung. Amin. Begitu. Mudah-mudahan semuanya apa yang ingin diimpikan itu bisa terrealisasi. Ya, dan biayanya murah, Mbak Ayan. Dan biayanya murah pastinya. Biaya Jadi murah. kalau yang misalkan kuliah di Unmuh Babel mahal, ya sebenarnya tidak Tidak. demikian. Dan mereka itu kalau mereka pinter dan mereka itu mungkin tidak mampu, ada beasiswa. Ada beasiswa banyak. Dan kemarin juga kita telah memberikan 3 untuk di Pangkalarang ya. Ya, karena ada Pak Kades, Pak Lurahnya datang ke sini, kemudian mereka curhat, oke, silakan cari 3 orang. Kenapa? Karena bagi saya biaya itu nomor sekian. Betul. Yang penting itu anaknya mau nggak kuliah. Keinginan Daripada masyarakat anak-anak itu. Karena saya ini guru sudah cukup lama ya. Jadi saya tamat SMA sudah jadi guru. Sudah pernah jadi kepala sekolah. Bagaimana tahunya penderitaan anak-anak kita. Sekali lagi, bagi masyarakat yang ingin kuliah di Unmuh Babel, tidak usah sungkan-sungkan. Pak, kami nggak ada duit yang seperti itu. Berapa adanya? Mampunya berapa bayarnya? Pak, bisa nggak bayar bulanan? Bisa. Bisa nggak bayar dengan saham, Pak? Bisa. Banyak keringanan-keringanan yang diberikan. Sekali. Nah, itu salah satu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, biaya itu nomor sekian lah. Yang penting pertama kemauan dulu, tapi ada niat untuk menyelesaikan seperti itu. Banyak jalan untuk menuju ke surga. Seperti itu ya. Banyak jalan menuju ke Unmuh kan? Iya, banyak jalan menuju ke Unmuh Babel pastinya. Jadi jangan sungkan-sungkan, nanti sebenarnya bisa bertanya tentang bagaimana sih penerimaan mahasiswa baru di Unmuh Babel. Itu ada nomor kontak dari panitia penerimaan mahasiswa baru sebenarnya ya. Pokoknya welcome lah pokoknya kita. Pokoknya, silakan datang ke sini. Silahkan bertanya. Saya sambut lah nanti ya seperti itu kan ya. Begitu. Baik Pak, tadi kan sudah diceritakan bagaimana sih keunggulan, kemudian nilai-nilai dasar. Pasti pertanyaan adik-adik ataupun masyarakat juga, ini mahasiswanya ada nggak ya begitu. Kemudian ketika ada mahasiswa, ini mahasiswanya berprestasi tidak? Jangan-jangan hanya masuk-masuk saja kemudian tidak menjadi apa-apa begitu. Nah, ada tidak Pak prestasi-prestasi yang sudah sifatnya nasional begitu, mahasiswa Unmuh Babel itu sendiri? Ya, alhamdulillah ya.
Setiap tahun itu ada, kita selalu memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Terakhir itu kemarin prestasi tingkat nasional ya, ada Kori ya. Iya. Kori itu luar biasa anak itu, dan langsung saya putuskan memberikan beasiswa kepada dia karena dia juara 1 tingkat nasional ya. Kemudian di cabang olahraga, kemudian seni dan sebagainya. Banyak sekali anak-anak kita. Bahkan duta bahasa kemarin dari mahasiswa kita juga beberapa tahun yang lalu seperti itu. Dan anak-anak kita ini juga kreatif ya. Mereka juga saya bebaskan untuk menjadi aktivis kampus. Terus terang saja, maaf saya ini pernah jadi dosen di negeri, ya, jadi juga pengelola, jadi pimpinan di kampus negeri. Ya, saya memberikan ruang kepada mahasiswa saya. Ya, bahkan saya mengasihkan apresiasi kepada mereka yang menjadi aktivis kampus, pengurus BEM segala macam. Karena kabarnya memang Bapak pada saat kuliah itu benar-benar aktivis ini ya. Iya, jadi kalau ada yang melarang-larang itu enggak. Saya senang kepada anak-anak, kepada mahasiswa. Malah saya tuh malas kalau mahasiswa itu 3K saja. Ya tahu 3K ya, kampus, kos, kantin, kos, kampus, kan seperti itu. Itu masa 3K itu. Saya tidak, maka saya bikin ruang buat mereka. Kemarin mereka mubas, saya berikan, silakan. Apa yang kalian mau udah saya, asalkan kalian beradab, beretika, bermoral, berakhlakul karimah. Bedakan kata saya aktivis Unmuh Babel dengan aktivis yang lainnya. Kalaupun kalian mau demo, demolah dengan cara-cara yang beradab. Nah di situ, karena saya juga pernah seperti mereka kan, seperti paham betul. Jadi kalau ada dosen yang katanya melarangin, enggak, dosen kita itu, tapi tetap kuliah harus dijalankan. Jangan sampai jadi aktivis kuliah diabaikan. Iya begitu. Ya, jadi gitu. harus balance ya antara istilahnya ikut organisasi, ikut aktivis di kampus dengan akademik juga harus balance. Betul gitu dong. Contoh lah Pak Rektornya ya. Iya, contohnya Pak Rektornya. Jadi aktivis, oke semuanya oke, sehingga sekarang gitu. hasilnya luar biasa begitu. Saya dulu menikah masih kuliah loh Mbak Ayen. Oh, Maka tuh jadi kalau ada yang menikah, mahasiswa menikah nggak apa-apa. enggak apa-apa. Bicara Menikah itu kan baik ya, iya, Pak. ibadah. Kuliah ibadah, menikah ibadah tambah ibadah kali ibadah kan ibadah kuadrat. Ibadah kuadrat. Daripada kuliah sambil pacaran, tidak boleh, iya, banyak dosanya. dosanya. Berbuat dosa pula seperti itu. Menarik ya Oh, iya dong. Double Double dong. Memang dulu kan kalau kita kos itu satu kos. Sekarang kita kan berdua bisa hemat. Makan sepiring berdua, keren toh. Oke. Jadi banyak sekali ya Pak sebenarnya prestasi-prestasi di kampus Unmuh Babel itu sendiri. Dan selain itu Unmuh kemarin Babel tuh tahun kemarin ya, sepak bola kita kan mewakili Oh Babel. iya betul, mewakili Tim Babel. ya, pertandingan sepak bola mahasiswa ya nasional, meskipun belum bisa menjadi juara di tingkat nasional, tapi kita selalu mewakili regional. Wah, luar biasa. Karena memang di sini itu kan kalau untuk keguruan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikannya ada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa yang tertarik di olahraga, begitu ada di sini. Ada. Berarti memang unik-unik dan seksi begitu Dan ya juga Pak ya? dosen-dosennya itu ada yang juara taekwondo loh, cantik lagi dosen Cantik perempuannya, lagi, juara dosen taekwondo perempuan, lagi. Juara taekwondo. Kemudian di Unmuh Babel itu sendiri Pak ya, kalau misalkan tadi berbicara tentang fasilitas yang pastinya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nih Mbak yang saya tambahkan. Ini kita lagi merenovasi GOR. GOR kita ini akan kita bikin apa namanya itu tempat untuk penonton. Sekarang belum ada. Nah, kita bikin dua lantai seperti itu. Di bawahnya ada ruko. Di sayap kanan itu adalah khusus untuk ruang mahasiswa. Jadi selama ini mahasiswa kita hanya ada satu ruang. Nah, kita buat mereka. Jadi jujur saja kadang-kadang mahasiswa itu kasihan, di mana tempat kami Pak. Nah maka kita berikan ruang bagi mereka untuk rapat keren lah pokoknya. Jadi betul-betul diberikan ruang untuk organisasi, unit kegiatan mahasiswa mau berkarya apapun. Jadi tidak hanya tadi yang 3K Pak ya. Jadi mereka di sini juga dilatih bagaimana berkolaborasi. Yang hobi masing band kita punya masing band. Ada. Oh ada juga Pak ya. Ada yang hobi panjat-panjat tebing kita punya. Insya Allah alhamdulillah kita juga kemarin itu bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti komunitas bangun desa.
kita mengajak mereka untuk membuat kompos segala macam. Pokoknya yang mereka yang hobinya itu fisik ada, yang hobinya intelektual belajar, ada, hobinya ada, juga. semuanya itu ada. Wow, kurang apa lagi Pak ya di Unmul Apalagi Bubble paket lengkap. ya dosen-dosennya keren-keren lagi ya. Pokoknya kalau ada masalah silakan ke Pak Rektornya. Nah, begitu. Ya, semua clear insya Allah. Amin. Gitu. Menarik sekali sebenarnya. Jadi paket lengkap ya kampus Unmuh Bubble ini. Selain daripada tadi konsepnya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu dunia, yang mana kombinasi kedua ini harapannya tidak hanya selamat di dunia sebenarnya Pak. Kita insya Allah ingin menyiapkan selamat juga di akhirat begitu. Nah di sini Pak, Bapak ini terkenal dengan istilahnya tukang ngulon. Ya, tukang ngulon. Nah ini menarik karena mungkin tidak semua orang tahu apa itu bahasa tukang ngulon. Mungkin kalau misalnya mayoritas Bangka Belitung nih tahu tukang ngulon Pak ya. Nah kenapa sih nanti yang kesananya Bapak sering mencetuskan istilah tukang ngulon? Begitu? Ya, saya kan insinyur, Ya. sarjana teknik. Itu kan saya sering bergaul dengan para tukang kalau membangun. Ya. Dan tukang itu kalau nggak ada tukang nggak akan bisa membangun. Ya. Maka ada kepala tukang, ada Kepala tukang. Nah, tukang sebaik-baik tukang itu tukang ngulon. Tukang ngulon itu artinya kalau bahasa secara harfiahnya itu maknanya itu adalah sebenarnya leader, pemimpin. Ya, orang yang mengayomi, orang yang mengajak, orang yang memotivasi, orang yang membersamai seperti itu. Nah, ngulon sendiri itu filosofinya menurut Pak Ahmad Alfian cerita dengan kita itu dari bahasa Jawa kulon. Kulon itu artinya barat, ya ujung kulon, ujung ngulon. Jadi ngulon itu ke barat, mengajak orang ke barat. Barat artinya kiblat. Jadi filosofinya adalah tukang ngulon itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu filosofinya. Jadi ngulon, kan ada ngalor, ngidol, ngetan, ngulon. Nah, orang Bangka nyebutnya ngulun. Jadi ngulun itu artinya mengajak ke barat. Mengajak ke barat itu orang Indonesia, orang kita ini artinya arahnya kiblat barat. Nah, jadi tukang ngulun adalah orang yang mengajak kepada berbuat kebaikan. Seperti itu. Artinya memang bahasa tukang ngulon di sini sebenarnya pas juga ya Pak dengan konsep kampus Unmuh Bubble. Karena melahirkan pemimpin-pemimpin juga nantinya. Betul. Tidak hanya kita menginginkan mungkin output di kampus Unmuh Bubble itu menjadi orang yang tamat kemudian mencari pekerjaan dan lain-lain, tapi dia bisa menjadi leader di tengah-tengah masyarakatnya. Betul. Begitu. Itu harapan saya. Maka saya selalu saya ini sudah saya viralkan di mana-mana. Saya kan WA saya kan tukang ngulon. Saya kan ketua Fordas ya, ketua Fordas Bangka Belitung. Ketika saya pernah diundang di pusat ya, di Fordas Nasional untuk mengapa Pak Fordas Bangka Belitung itu anggarannya tidak ada tapi jalan. Nah, maka saya kan tanya, apa Pak? Kayak tukang ngulon saya. Nah, seperti itu. Berarti Pak ini bisa menjadi masukan. Siapa tahu nanti kaprodi di kampus Unmuh Bubble ingin meracik kurikulumnya kembali dan bisa memasukkan konsep tukang ngulon. Sebenarnya itu ada mata kuliah kepemimpinan. Maka itu saya sudah diajurkan oleh istri saya untuk menulis konsep ini. Sebenarnya tukang ngulon itu dia memiliki turunan lainnya. Begini, kawah, pacak, dan tukang ngulun. Nah, tukang ngulun itu tingkatan yang tertinggi. Gitu. Jadi orang untuk menjadi syarat untuk menjadi tukang ngulun, dia harus menjadi orang yang kawah. Orang kemudian harus yang pacak. Kalau kawah tapi tidak pacak, itu namanya dia melanya. Dia ngemacak, kawah tapi tidak pacak. Ada orang pacak tapi dia tidak kawah, itu melanyap. Pacak itu kan bisa pandai, ya mampu kalau dia memiliki ilmu. Ya pacak itu ya sebenarnya akronim dari positif, aktif, cerdas, artikulatif, konkret. Kemudian kawah itu juga asal katanya itu al-quwah, kekuatan dari dalam. La haula wala quwata illa billah. Ada kawah pakai a saja, ada kawah pakai h. Semuanya sama saja, tinggal itu jamak ataupun tidak. Nah, kawah kalau ada waktu Anda hebat. Kawah kalau ada waktu Anda hebat. Nah, maka tuh banyak orang itu dak kawah. Iya, banyak tapi diajak, yuk dak kawah kok. Nah, kada hebat. Karena kada meluangkan waktu. Jadi dek pengawah Pak. Dek pengawah gitu loh. Ini teman-teman ya.
tidak pengawal itu artinya tidak mau bersusah-susah mungkin ya begitu. Nah, sama kayak kita membangun kampus ini. Ya, mungkin Mbak Ayan sudah tahu dengan sosok orang pengawah di kan ada ya dia bukan dosen tapi dia itu kemana-mana kawah dan dia punya semangat ya yang saya panggil kolonel itu kan ya. Nah dia itu kan orang yang kawah gitu kan apapun jadi begitu. Dia maju dia tidak pernah ngomong tidak pacak bisa kan semangatnya luar biasa ini banyak orang yang punya ilmu orang yang pacak tapi nya males. Nah, luangkan waktu ya kayak membangun kampus ini, insya Allah ada jalan. Baik, jadi banyak sekali nih keunggulan-keunggulan daripada Unmuh Bubble. Kira-kira Pak apa nih yang alasan yang bisa menarik adik-adik harus bergabung di Unmuh Bubble begitu? Alasan yang paling utama bagi mereka ini kalau mereka ingin menjadi orang yang hebat, ya bergabungnya ke Unmuh. Karena Unmuh memberikan apa yang mereka butuhkan. Jelas, mereka apa yang butuh. Kemarin ada orang yang disabilitas datang ke sini, Pak kami mau, saya nerima. Cuman saya ini belum punya lip kata saya. Begitu. Ya. Mudah-mudahan nextnya maka bisa. Itu saya langsung saya mikir, saya panggil sang kolonel, gimana nih? Kita cari lip, siap kata dia kan. Nah. Agar anak itu bisa kuliah naik ke lantai 3, kasihan dia. Artinya kita memberikan tidak memilih A, B, C, istilahnya semuanya memiliki kesempatan kuliah di Unmuh Bubble. Satu lagi Pak, kalaupun ini yang kuliah di Unmuh Bubble namanya juga kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di masyarakat kita pastinya berpikirnya ini yang kuliah di sini agamanya Islam begitu, tidak boleh yang lain. Sebenarnya boleh tidak Pak ya? Yang lain juga maksudnya kuliah di Unmuh Bubble itu. Islam itu universal. Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan, universal. Dan kita sudah banyak. Kemarin juga ada yang juara taekwondo itu karate itu Chinese ya, dan dia Katolik ya seperti itu. Dia kemudian juga ada yang Konghucu, ada yang Protestan, ada yang Buddha. Di sini sangat majemuk, luar biasa. Saya senang sama mereka. Ya, dan kita tidak memaksakan mereka harus pakai jilbab, enggak. Gampang cirinya kalau masuk kampus ini kan, gitu. Nah, karena ada toleransi kenceng banget di sini. Maka kemajemukan di sini, pluralisme di sini sangat-sangat dihormati seperti itu. Don't worry lah pokoknya. Jadi siapapun kesempatan kuliah di kampus Unmuh Bubble sangat. Nah Pak, kalau kita mau ke Unmuh Bubble itu bagaimana ini caranya? Oh gampang, kalau lokasinya kan sekarang sudah ada di Google Map, kita ya Unmuh Bubble itu sudah ketemu. Sekarang kan canggih, atau bisa saja lewat WA, telepon, semuanya lengkap. Sekarang ini gampang kok karena kan di tengah-tengah kota ini kan perbatasan antara Pangkal Pinang dengan Bangka Tengah, kan hanya bisa jalan. Tapi memang secara administrasi dia masuk ke Bangka Tengah, tapi secara lebih dekat dengan kota Pangkal Pinang. Baik, jadi seperti itu. Berarti begini, kalau misalkan adik-adik mau daftar nih di rumah, itu bisa via online dan offline. Oh sangat ya. Baik, tadi kan kita sudah dapatkan informasi kalaupun adik-adik yang mau bergabung di kampus Unmuh Bubble bisa via online dan offline. Nah, satu lagi nih Pak, kan untuk meyakinkan kembali nih adik-adik, kan harapan orang tua itu kebanyakan, tapi tidak semuanya ya, kebanyakan orang tua kalau misalnya kuliah, habis tamat kuliah mereka mau anaknya bekerja, artinya kita berbicara prospek bekerja. Dengan jurusan yang seksi-seksi, itu ada jurusan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian ada prodi pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada PJKR, di FTS tadi ada apa aja Pak? Teknik sipil. Kemudian ada ilmu komputer, konservasi sumber daya alam. Tiga. Itu kira-kira ketika orang memilih jurusan yang seksi, menurut saya nih, yang cantik itu memiliki prospek peluang yang bagus. Nah, jadi ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik. Dan juga saya harus memberikan penyadaran terhadap mahasiswa dan orang tua tentang paradigma bekerja, paradigma kuliah. Betul. Ya. Sebenarnya apapun jurusannya, yang penting anak itu menyenangi satu dulu. Kemudian di sini kita tidak hanya menyampaikan
ilmu semata, tapi konsep dari sebuah ilmu itu, filosofinya itu bagaimana dia bisa untuk menumbuhkan mahasiswanya. Jadi mahasiswa di sini memang bukan dididik untuk mencari pekerjaan, tapi mahasiswa di sini dididik untuk menumbuhkan, dalam tanda kutip menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Maka kita bekali mereka itu dengan mata kuliah keilmuan kewirausahaan. Kemudian kita melatih mereka itu untuk memiliki kedaya tahanan malangan. Nah, bahasa baru lagi toh. Ya, kedaya tahanan malangan. Malangan. Nah, nanti kita jadi orang yang memiliki kedaya tahanan malangan. Nah, orang itu tidak akan pernah malang nasibnya. Karena dia memiliki kekuatan untuk bertahan. Ya, militansi bahasanya itu ya. Jadi disinilah yang kita didik itu. Nah, meskipun kalau mereka pun harus menjadi pegawai, mereka akan memiliki kemampuan pastinya. Contohnya banyak juga alumni kita yang sudah menjadi PNS, bekerja di BUMN segala macam seperti itu, dan tidak sedikit menjadi pengusaha. Nah, ini oleh karena itu saya lebih cenderung untuk mendidik mahasiswa kita itu bukan menjadi pegawai, tapi mereka itu harus menjadi orang-orang sukses, pemimpin yang memiliki usaha. Itu kata kuncinya. Kalaupun dia menjadi guru yang kaya apa? Kaya inovasi. Betul. Ya, akhirnya dia akan menjadi orang yang memiliki kaya harta. Jadi tidak ada guru miskin itu sebenarnya. Tidak ada dalam konsep saya, nggak ada. Nah, konsep kita seperti itu juga. Maka ya kita di sini juga kan memiliki ada konsep ilmu terpadu. Bahwasannya ilmu itu tidak parsial, ilmu itu adalah keterpaduan. Nah, jadi sekali lagi anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswaku semuanya, ataupun calon-calon mahasiswa gini, ayo ke sini, kalian akan yang tidak tahu menjadi tahu, yang malu menjadi tidak malu lagi, yang tadinya itu minder menjadi orang yang penuh dengan rasa optimis dan sebagainya. Insya Allah kita akan didik mereka menjadi sarjana-sarjana yang bukan mencari pekerjaan, tapi mereka mampu untuk membuat pekerjaan bagi orang lain dan untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakatnya. Itu kata kuncinya. Luar biasa. Ya. Artinya kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung merupakan pilihan yang tepat untuk masa depan yang selamat. Artinya selamat, mudah-mudahan. Ya. Selamat di dunia. Tadi anti apa, Pak? Apa? Kedaya tahanan malangan. Nah. Artinya mudah-mudahan tidak susah dan selamat di akhirat. Amin. Itu yang diharapkan begitu, Pak ya. Nah, jadi adik-adik yang ingin bergabung segera daftarkan diri Anda di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Karena apa? Pendaftarannya masih kita buka sampai dengan Agustus ya. Bulan Agustus. Jadi silahkan adik-adik nanti kalau misalkan lihat di medsos ataupun mau datang ke kampus informasi tentang PMB Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, pendaftarannya masih dibuka sampai dengan bulan Agustus. Jadi jangan galau-galau lagi dengan pilihan kampus mau di mana. Yang pastinya kuliah pilihan yang tepat di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kampus yang berkemajuan dan mencerahkan. Luar Baik, biasa. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya dan memberikan cakrawala mungkin berpikir dari obrolan kita tadi. Nah, silahkan diambil baiknya Bapak Ibu ataupun adik-adik yang lagi nonton. Terima kasih Bapak Rektor atas waktunya karena beliau ini super sibuk sekali. Terima kasih juga dengan Dejamu ya. Iya, terima kasih juga dengan Dejamu yang sudah mensponsor kegiatan hari ini. Kemudian kami doakan mudah-mudahan Pak Rektor sehat selalu. Amin. Agar Terima bisa kasih. terus berkarya dan memberikan hal-hal yang positif bagi kami di sini pastinya. Insyaallah, dan juga di masyarakat. Begitu. Amin ya robbal alamin. Demikian sahabat hebat semuanya di rumah, kita lanjutkan kembali podcast kita ini. Tidak hanya hari ini, akan ada lagi pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik terkait dengan kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.